Halo teman-teman, sampai ketemu kembali dengan Dapur Gereja. Saya Albert Wiyadi dan saat ini mau berbicara tentang agama itu telah gagal untuk mendamaikan antara manusia. Ya, itu keyakinan saya. Dan Anda melihat saat ini dengan agama orang bukannya mengasihi sesama, tapi malah membenci, bahkan membunuh. Ya. Dengan agama yang berbeda, orang akan malah membunuh orang lain, membenci orang lain, memfitnah, dan kemudian menjauhi, dan lain sebagainya. Jadi agama telah gagal untuk mempersatukan manusia. Agama tidak berhasil. Agama tidak menjadikan orang damai, tapi malah berseteru, malah bermusuhan satu dengan yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena agama tidak mempersatukan orang. Agama tidak membuat manusia damai dalam hati. Agama tidak membuat hubungan pribadi manusia dengan Allahnya. Agama tidak mendatangkan kedamaian bagi manusia. Dengan agama, orang hanya ikut-ikutan. Orang tidak melakukan tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga yang dikemukakan hanya, oh dia berbeda dengan diriku, sehingga aku membencinya, aku memusuhinya, aku menolaknya. Demikian. Yang dipikirkan hanya ingin menyamakan semua satu agama. Padahal agama itu bukan miliknya sendiri. Agama itu adalah milik orang lain. Orang beragama itu orang yang hanya ikut-ikutan. Di dalam hatinya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan demikian orang itu akan membentengi diri supaya tidak terpengaruh agama lain atau orang lain, karena dia merasa bahwa agama yang dia ikuti sudah betul, sudah benar, sehingga dia tidak mau bergaul dengan orang lain yang beragama berbeda. Dan agama berbeda dianggap musuh yang harus diperangi, yang harus dimusuhi, yang harus dibenci, dijauhi. Itulah agama. Sehingga agama gagal untuk menyatukan manusia atau membuat manusia damai. Tapi berbeda dengan orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yesus mengajarkan agar manusia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau orang percaya Yesus, percaya Dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang itu. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang ditempatkan Allah dan Yesus di dalam diri orang yang percaya Yesus.
Dengan demikian dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, karena memiliki hubungan pribadi dengan Allah itu, dia merasa malu kalau dia berbuat jahat. Dia merasa malu kalau dia berbuat yang tidak baik atau membenci orang lain. Dia tidak akan tega untuk membunuh orang lain. Karena memiliki Roh Kudus, memiliki Roh Allah, dia akan mengasihi orang lain, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, atau berbeda-beda yang lainnya. Dia akan tetap mengasihi orang lain dan mengampuni orang lain. Walaupun orang lain itu beda agama, dia bisa mengampuni. Karena dia sudah diampuni atau dia sudah diampuni oleh Tuhan, oleh Allah, dan dia akan mengampuni. Ya, itu bedanya orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Allah dengan orang yang beragama. Orang yang beragama akan mengedepankan bagaimana menghabisi orang lain yang beda agama. Tapi hubungan dengan Allah mengajarkan bagaimana saya bisa mengasihi, bisa berbuat baik, bisa melakukan yang baik untuk orang lain. Dengan demikian, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Allah sebenarnya bukan hanya malu kepada Allah, tetapi dia merasa Allah telah berbuat baik pada dia, sehingga dia akan berbuat baik kepada sesamanya, kepada orang lain. Yang namanya mengasihi Allah itu harus diwujudkan dengan mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi Allah itu yang tidak kelihatan itu diwujudkan dengan mengasihi sesama yang kelihatan. Kalau mengasihi yang kelihatan saja tidak bisa, bagaimana akan bisa mengasihi orang yang akan mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Tidak mungkin. Mengasihi yang kelihatan saja tidak bisa. Itulah ajaran Yesus. Sehingga berbuat bakti kepada Allah itu harus diwujudkan dengan berbuat bakti kepada orang lain, kepada sesama. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi agama telah gagal untuk mendamaikan manusia. Tapi Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan supaya manusia mengasihi Allah atau memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dan Yesus disalibkan itu sebenarnya untuk menghapus dosa manusia agar manusia itu bisa berhubungan atau memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dosa-dosanya dihapuskan, dosa manusia itu dihapus melalui penyaliban Tuhan Yesus. Agar apa? Agar manusia itu bisa menjalin hubungan pribadi dengan Allah. Kalau dosanya tidak dihapuskan, manusia itu masih tetap berdosa dan dia tidak bisa menghadap Allah atau berhadapan dengan Allah karena ada dosa. Allah itu kudus, bahkan maha kudus. Oleh sebab itu manusia yang menghadap Allah, hadirat Allah itu harus kudus, dan Yesus melakukan itu. Yesus melakukan supaya
manusia bisa menghadap Allah. Dan Yesus melakukan itu dengan sukarela. Dan Yesus melakukan itu dengan kesungguhan supaya manusia memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Nah, jadi itu kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah, kalau dosa-dosa kita dihapuskan, itu namanya kita itu berdamai dengan Allah. Damai, didamaikan. Yang tadinya bermusuhan karena Allah kudus dan kita berdosa, itu bermusuhan, tidak bisa ketemu. Oleh sebab itu, Yesus menghapus dosa kita supaya kita bisa berdamai, bisa menjalin hubungan pribadi dengan Allah. Dengan demikian kita didamaikan dengan Allah, kita berdamai dulu dengan Allah, kemudian kita mengasihi sesama karena Yesus telah mengampuni kita, telah menghapus dosa kita, ya kita mengampuni orang lain. Kita menghapus kesalahan orang lain pada kita. Dan dengan demikian, dengan Allah kita damai, berdamai, dengan sesama kita juga damai, berdamai. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu orang Kristen tidak suka berbuat jahat. Kalau berbuat jahat ya diragukan kekristenannya. Dia harus bertanggung jawab dan dia harus menjadi orang yang baik, yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Demikianlah agama, saya katakan agama telah gagal untuk mendamaikan manusia. Dengan agama orang malah membenci, bukan saling mengasihi, tapi membenci. Tapi Yesus datang, Yesus ke dunia untuk mengajarkan manusia agar memiliki hubungan pribadi dengan Allah, bukan melakukan melakukan agama, tapi memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Sehingga dan Yesus melakukan atau disalibkan untuk menghapus dosa-dosa manusia, agar manusia terhapus dosanya, kemudian manusia itu diberi Roh Kudus, manusia itu diberi hidup kekal. Dengan demikian dia berdamai dengan Allah, dan pasti juga dia harus berdamai dengan sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe untuk Dapur Gereja, channel YouTube Dapur Gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa ya. Thank you.